Salam, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Sungguh mulia Engkau ya Allah Bapa di surga. Engkau yang kami agungkan selamanya dalam hidup kami. Karena Engkau memelihara, menjagai, melindungi kami, hingga kami sampai pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya oleh kasih dan Roh Kudus yang berkuasa dalam hati kami akan dapat memahami firman-Mu sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, apakah maksudnya mencari dahulu kerajaan Allah? Dalam khotbah Yesus di bukit, dengan jelas ia memerintahkan bahwa setiap pengikut Yesus harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya? Dalam Rom 14 ayat 7, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Yesus juga mengajarkan bahwa karena kerajaan Allah, kita meninggalkan segala sesuatu yang bersifat duniawi, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya, kita harus menempatkan Allah sebagai yang terutama dalam hidup ini. Mengejar perkara-perkara rohani jauh lebih penting dari perkara-perkara yang ada di dunia. Kita harus berusaha terus-menerus untuk melakukan pekerjaan Allah dan kehendak-Nya. Jadi, mencari kerajaan Allah berarti kita mencari hal-hal yang berkaitan dengan Allah sebagai prioritas di atas hal-hal yang ada di bumi. Dan siap masuk ke dalam pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah. Dan menempatkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Dan melakukan seturut kehendak-Nya. Dalam hal ini, mencari kerajaan Allah bukan berarti kita harus berhenti bekerja atau harus mengabaikan tugas tanggung jawab kita sehari-hari untuk menghidupi diri kita. Yang pasti tidak demikian. Tuhan memerintahkan kita untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Hal ini berarti apapun yang kita kerjakan harus dikaitkan dengan rencana pekerjaan Allah di dunia ini. Dalam dunia politik, sosial, kesehatan, ilmu alam atau pengembangan masyarakat, kemajuan kota dan sebagainya harus dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyatakan sifat-sifat Tuhan yang mulia di dalamnya. Dan jika kita mau berbisnis dan bekerja dalam pemerintahan atau bekerja di perusahaan, atau apapun yang kita kerjakan, kita harus menggumulkan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah dapat dinyatakan melalui diri kita di dalam bidang pekerjaan itu. Jadi kita harus mencari keselamatan yang disyaratkan kerajaan Allah, karena hal itu jauh lebih berharga daripada kekayaan duniawi. Dan bagi kita sebagai orang Kristen, tentu ada perbedaan sikap mengenai hal-hal tersebut.
Karena jika kita mengurusi pekerjaan Allah sebagai prioritas mencari keselamatannya, memberitakan kabar baik mengenai kerajaannya, hidup taat padanya, dan melakukan kehendaknya, maka ia akan menjaga urusan hidup kita. Akan menyediakan segala yang kita butuhkan, sebagaimana telah ia janjikan. Allah telah berjanji akan menyediakan bagi mereka yang dimilikinya, memenuhi segala kebutuhan seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 19. Tetapi pengertiannya mengenai apa yang kita perlukan seringkali beda dengan pengertian kita sendiri. Dan waktunya Allah hanya terkadang saja memenuhi pengharapan kita. Sebagai contoh, kita mungkin menilai kebutuhan kita adalah harta, uang, atau kekayaan. Tetapi Allah lebih mengetahui bahwa apa yang sebenarnya yang kita perlukan. Dan mungkin kita perlu mengalami berkekurangan atau hidup sendirian. Tetapi sama seperti Elia, dia tidak dibiarkan Tuhan kelaparan. Atau seperti Ayub, Tuhan mengizinkan setan menghajarnya. Namun walaupun demikian, pandangan Tuhan tidak pernah lepas dari Ayub dan dia memulihkan kembali hidupnya. Terkadang Tuhan membiarkan hal-hal itu terjadi, tetapi Allah tetap memperhatikan dan memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir, karena sesuai dengan janjinya, ia akan menggenapinya. Jadi yang perlu kita lakukan tetaplah mencari dan mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kalau itu kita baca, kita gabungkan kepada 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Di situ ada pesan buat kita yang mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab semua apa yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Semua itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Amin. Kembali kami berdoa padamu ya Bapa di surga. Kami sangat bersyukur karena Tuhan memberikan firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk senantiasa menomorsatukan Engkau dalam hidup kami. Memprioritaskan firman-Mu di dalam segala kesibukan kami. Agar kami dimanapun berada tetap menjadi garam dan terang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Amin. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan.
cintanya. GKPS TV